Baik. Kita berpindah pada pendapat berikutnya, Asy'ariyah mutaakhirin dan juga Mu'tazilah. Kenapa saya bilang Asy'ariyah belakangan? Karena Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka menetapkan Allah di atas seperti Al-Baihaqi, Al-Baqillani, Ibnu Fawraq ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya sendiri ya. Mereka meyakini Allah di atas. Ini datang orang belakangan. Ya, mulai dari Razi ya, dan seterusnya yang diikuti oleh sebagian ustaz-ustaz kita di zaman sekarang ini, mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin. Dan ini pendapat Mu'tazilah. Apa? Kata mereka Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk ya. Baik. Siapa salafnya? Kita ingin tahu. Nah, siapakah pendahulu orang-orang yang menolak Allah berada di atas langit? Ini mengingatkan saya terhadap Imam Syarikh bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Ketika disebutkan bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang turunnya Allah, maka beliau pun meriwayatkan sekitar 10 hadis tentang nuzul ilahi, turunnya Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadha an tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum amman akhadhu." Kami telah mengambil agama kami ini dari kalangan tabi'in dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka ngambil dari siapa? Ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, ya, jilid 2 halaman 374 nomor 949. Ya, maka saya berkata sebagaimana Imam Syarikh bin Abdullah, ya, mereka yang mengatakan atau mengingkari Allah di atas langit sebenarnya pendahulunya siapa? Kalau kita jelas tadi, kita sebutkan tadi ratusan ulama ya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama. Adapun pendahulu mereka inilah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka mengaku Asy'ariyah, tapi inilah salah satu buku imam mereka Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki beberapa buku, di antaranya Maqalatul Islamin yang saya pegang sekarang, di antaranya Al-Ibanah, di antaranya Risalah Al-Saghar. Dan di seluruh kitab tersebut Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah di atas. Dan ini adalah suatu hal yang menyedihkan kaum Asy'ariyah. Mereka mengaku bermadzhab Asy'ari, tetapi buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari semuanya mengatakan Allah di atas ya. Bahkan dalam buku ini Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan tentang pendapat Mu'tazilah, dan saya ingatkan Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi imam Mu'tazilah puluhan tahun, sehingga kemudian dia sadar ketika dia berbicara tentang Mu'tazilah berarti dia pakar. Pada halaman 157 dia mengatakan wa qala qailun, berkata sebagian orang Mu'tazilah, al-bari' la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaih. Allah tidak di tempat dan Allah sebagaimana sedia kala. Lihat ini persis seperti perkataan mereka, perkataannya Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi, wa qalatil mu'tazilatu fi qaulillahi azza wa jalla, berkata al-Mu'tazilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yakni apa kata Mu'tazilah? Istaula, menguasai. Jadi mereka yang mengatakan istiwa maknanya istaula, istawa maknanya istaula, menguasai, itulah perkataan Mu'tazilah. Yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong begitu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga beliau sebutkan ya, di sini dia sebutkan tentang perkataan Ahlus Sunnah. Perhatikan perkataan Ahlus Sunnah. Halaman 211. Wa qala Ahlus Sunnah wa ashabul hadis. Berkata Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Ya. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla. Sungguhnya Allah di atas arsy sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana firman Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Wa la nuqaddimu baina yadayillahil qaula bal naqulu istawa bila kaif, dan kami tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami berkata istawa bila kaif. Allah beristiwa tanpa tahu bagaimananya. Jelas. Ini perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annahu nurun kama qala ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, Allah cahaya langit dan bumi. Wa anna lahu wajhan. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, ini perkataan Ahlus Sunnah ashabul hadis. Ya. Dan Allah punya wajah kama qala wa yabqa wajhu rabbik. Ya, wa anna lahu yadayn, dan Allah punya kedua tangan sebagaimana firman Allah, kama qala khalaqtu bi yadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa anna lahu aynain kama qala tajri bi ayunina, dan sungguhnya Allah memiliki dua mata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beliau sebutkan ya. Kemudian di akhir kata beliau, wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama jaa fil hadis, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Dari sini kita tahu ternyata Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada kita yang mengingkari Allah di atas adalah Mu'tazilah, dan yang mengatakan Allah di atas, yang mengatakan Allah istawa tanpa mengetahui bagaimananya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan cuma Abul Hasan Al-Asy'ari, saya akan sebutkan bagaimana para ahlul hadis membenarkan perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan ahlul hadis
ya, pendapatnya adalah pendapat Ahlussunnah, pendapat Salafiyin. Di antara hal yang mendukung perkataan Abu Hasan Asy'ari bahwasanya ashabul hadis akidahnya akidah salaf, saya bawakan buku-buku dari para ahli hadis. Di antaranya dari dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menulis kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Tauhid. Dalam sebagian riwayat judulnya adalah Kitab Tauhid Ar-Rad 'alal Jahmiyah, yaitu kitab membantah Jahmiyah. Ya, Kitabur Raddil Jahmiyah, kitab membantah Jahmiyah. Jadi kitab ini kitab Tauhid ditulis dalam rangka membantah Jahmiyah. Oleh karenanya Imam Bukhari membawakan dalil-dalil yang menyelisihi akidah Jahmiyah tentang sifat-sifat Allah dan yang lain. Di antaranya pada bab ke-22 Imam Al-Bukhari membuat bab wa kana arsyuhu 'alal ma', kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Mujahid. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, ketika menafsirkan istawa. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Berarti istawa alal arsh artinya di atas arsh. Ini akidah Ahlussunnah, akidahnya Ahlul Hadis, akidah Imam Bukhari membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Baik, kita lanjutkan dalam Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud membawa juga sebuah bab, judulnya Bab Firrat alal Jahmiyah. Bab tentang bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang Allah di atas, ya. Ya, seperti tentang hadis Allah yanzilu rabbuna kullalailatin ila samai dunia, Allah turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan dia bawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas sebagai bentuk bantahan terhadap Jahmiyah. Ini bisa dibaca pada hadis 4732 dan seterusnya. Ini Abu Daud As-Sijistani yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian saya bawakan lagi misalnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah membuat suatu bab, judulnya Babun Fima Angkaratil Jahmiyah. Bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Kemudian dia bawakan hadis-hadis yang diingkari oleh Jahmiyah tentang Allah di atas. Ya, ini sedang membantah tentang apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan, melihat ke atas. Dan kemudian beliau bawakan hadis-hadis yang lain yang ini menunjukkan para ahli hadis membantah Jahmiyah bahkan dalam kitab Sunan beliau, ya, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Demikian juga Sunan Tirmidzi, yang tadi Sunan Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Adapun Tirmidzi wafat 279 Hijriah, semuanya di abad ketiga. Lihat Al-Imam Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, beliau juga mencantumkan tentang akidah Ahlussunnah dan akidah Jahmiyah yang sesat, ya. Pada hadis 662 tentang sedekah, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, ya. Dan orang-orang Jahmiyah kalau mendengar Allah punya tangan, mereka gelisah, kasihan, ya. Taib, berkata Abu Isa, qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza. Diriwayatkan dari Aisyah seperti hadis ini. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan telah berkata lebih dari seorang dari ulama, para ulama ahli hadis tentang hadis ini, dan riwayat-riwayat yang semirip dengan hadis ini seperti sifat nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, qad tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha. Riwayat-riwayat ini sahih dan diimani. Wala yutawaham wala yuqalu kaifa. Jangan diperkira-kira, disangka-sangkakan, jangan dikatakan bagaimana. Hakadha ruwiya, demikian diriwayatkan. Ya, an Malik, dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata amiruha bila kaif. Ya, imani dan jangan tanya bagaimananya, ya. Artinya imani, berarti mereka pahami maknanya tapi tanya bagaimana jangan tanya. Jangan tanya bagaimana nuzulnya Allah, jangan pakai logika-logika sendiri. Hakadha qaulu ahli ilmi. Inilah perkataan para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah. Wa ammal Jahmiyah, perhatikan, adapun Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat. Mereka menolak riwayat seperti ini. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka ini tashbih, ya. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dalam Al-Qur'an Allah sebut dalam selain lebih dari satu ayat tentang al-yad was sama' wal basar, tentang tangan, tentang pendengaran, tentang penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat, orang Jahmiyah mereka mentakwil ayat-ayat ini. Wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sebagaimana tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi, kata mereka Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah, kata mereka maknanya tangan adalah kuat. Perkataan ini akidah Jahmiyah. Ishaq bin Rahuya berkata, innama yakunu tasbih idza qala yadun ka yadin. Tasbih baru dikatakan tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan kita, au mithlu yadin, au samun ka sam'in, pendengaran seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un ka sam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran,
maka inilah tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, ya, tangan, pendengaran dan penglihatan, wala yaqul kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'in, dan mengatakan dan tidak mengatakan seperti ini seperti itu, fa hadza la yakunu tasbihan. Ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ternyata akidah orang menolak Allah di atas, ya, adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah, tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya Hamun ibn li sarhal la'ali ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa, karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa. Dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini, ya. Dalam ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Baik, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya yang tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif, justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Baik, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar, wahai Muhammad, ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka, berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar, wahai Muhammad, ya. Ketika kau melempar, artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad, artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot, ya. Kita mau praktekkan dalam semua perkara, kita contohnya kita mengatakan tidaklah kau sholat ketika Allah, kecuali Allah yang sholat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika kau buang hajat Allah, kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktekkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah, ya, karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika, ya? Berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, adalah Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata mereka, kata dia, Fir'aun adalah Allah ketika itu, ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah, tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita komparasi sekarang masalah fitrah. Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong, ya. Justru saya katakan justru manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Mesti percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu, memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Mereka sering mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan, kita serahkan yang tidak di mana-mana. Juga tidak ada. Semua orang mengatakan, kita serahkan yang di atas.
Kemudian juga orang mengatakan kalau yang di atas sudah menggariskan, ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Nggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali kepada fitrah. Ya. Kalau kita lihat akidah Asy'ariyah mutaakhirin, tidak seorang muslim pun yang normal yang akan berkata kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana, atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas maupun di bawah. Ya. Apalagi mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka itu adalah fitrah menolak ini semua. Nah, inilah komparasi dari keyakinan terhadap di mana Allah. Silahkan memilih ya. Kita, kalau saya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Ahlus Sunnah, jelas dalilnya, pendahulunya jelas, logikanya logis, sesuai dengan fitrah ya. Kalau yang ingin memilih pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, boleh juga, terserah masing-masing ya. Jelas akidahnya, dalilnya entah dalilnya apa ya, logika, filsafat. Kemudian pendahulunya jelas, ada Fir'aun, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah ya. Terserah dia ya. Atau mengikuti Allah bersama dengan makhluknya, pendahulunya adalah Ibnu Arabi. Demikian, silakan memilih. Bagi yang cerdas tentu bisa memilih. Wallahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Firanda Andirja membahas perbandingan akidah salaf yang meyakini Allah berada di atas langit dengan akidah kelompok lain, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Ahlul Wihdatul Wujud, yang memiliki pandangan berbeda. Ia menekankan bahwa akidah salaf didukung dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Ustadz Firanda mengutip kisah Isra Miraj, doa Nabi yang mengangkat tangan ke langit, dan hadis tentang melihat Allah di surga sebagai bukti. Ia mengkritik pandangan yang menempatkan Allah di mana-mana, atau menafsirkan sifatnya secara keliru, seperti yang diyakini Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Mutaakhirin Asy'ariyah, karena dianggap tidak sesuai dengan dalil dan logika. Ia juga menolak ajaran Wihdatul Wujud yang menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Ustadz Firanda mengajak umat Islam memahami akidah salaf yang sesuai dalil, logis, dan fitrah manusia. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.